Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man ihtada bihuda ila yaumiddin, amma ba'du. Nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur serta memuji Allah azza wa jalla sampai pada hari ini, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, di antara nikmat-nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia dan orang-orang lalai di dalam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkannya di malam ini sama-sama untuk mempelajari bahasa Arab, yang mana diinfokan ya, di info yang disebar itu ada perkataan siapa paling bawah? Umar bin Khattab ya. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan sebagian dari agama kalian. Ya. Seperti biasa, di awal kita bacakan sebuah kisah ya tentang penuntut ilmu. Kisah perjalanan penuntut ilmu, bagaimana mereka dahulu mencari ilmu. Pekan lalu alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk Zoom bersama Ustadz Maududi ya, Ustadz Maududi ya, yang dari Riau ya, Pekanbaru. Beliau jadi MC di sebuah acara Zoom, di dalamnya bersama Syekh Utsman Al-Khumais. Ada di YouTube Syekh ini, ngebahas tentang bagaimana ihtimamnya para ulama dalam mentahsil ilmu. Bagaimana ulama dahulu itu dalam mentahsil ilmu, menghasilkan ilmu bagaimana. Ya. Nah, Syekh Utsman Al-Khumais, hafizahullah taala, Al-Khumais membawakan sebuah kisah yang pernah saya bacakan di sini. Yang kata kisah tersebut adalah seorang ulama ya, yang bernama siapa? Yang bernama Al-Imam Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Ya, pernah disampaikan di sini kan? Muhammad bin Idris Ar-Razi. Anaknya menceritakan tentang bapaknya tersebut. Syekh Muhammad bin Idris Ar-Razi, beliau pernah ya melaksanakan rihlah mencari hadis ketika usianya itu berapa tahun? 7 tahun. Ya, ketika beliau menimba ilmu hadis, apakah dia menggunakan kendaraan atau tidak? Tidak ya. Ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farsakhin. Aku menghitung ya setiap langkahku kurang lebih ada 1000 farsakh, yaitu kurang lebih 3 mil, atau kalau dalam hitungan waktu itu 1,5 jam. Ya, perjalanan 1,5 jam untuk mengambil satu hadis. Ya, kalau dihitung-hitung ke kilo, ada yang bilang 5 kilo, ada yang lebih dari 5 kilo. Seperti itu. Kemudian lam azal uhsi hatta lam mazada ala alfi farsakhin taraktuhu. Ketika langkah kakiku telah melewati dari 1000 farsakh atau 5 km lebih, saya enggak ngitung lagi. Ya. Saya enggak ngitung lagi berapa langkah yang saya jalani dalam menimba ilmu satu hadis. Ya, Masya Allah. Ini buat penyemangat kita bahwasanya ilmu itu memang perlu dijalani dengan sungguh seperti itu.
Itu kisah yang pertama yang pernah kita bacakan. Kemudian di sini di dalam kitab Safahat min Sabril Ulama, Al-Imam Abu Ghuddah membawakan kisah yang sangat panjang ya dari ulama yang bernama Abu Sa'ad As-Sam'ani. Ya, Abu Sa'ad As-Sam'ani. Beliau nama aslinya adalah Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur. Siapa? Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur. Beliau digelari ya Tajul Islam. Apa tajun? Yang di kepala raja itu apa biasanya? Mahkota. Ya, beliau digelari sebagai mahkotanya Islam. Tajul Islam bin Tajil Islam. Ya, dikatakan oleh As-Subki ya. Beliau memuji siapa tadi? Syekh Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur ini yang dikenal dengan Abu Sa'ad As-Sam'ani. Beliau dijuluki dengan Tajul Islam bin Tajil Islam. Apa maksudnya? Ya, mahkotanya Islam dari anaknya mahkota Islam. Berarti bapaknya seorang ulama besar. Ya, turun kepada anaknya gitu. Turun kepada anaknya. Makanya disebutkan di sini Wulida fil hadi wal 20 min Sya'ban. Beliau dilahirkan, Syekh Abu Sa'ad As-Sam'ani dilahirkan di dunia ini pada bulan Sya'ban. Kemudian wa hamalahu waliduhu al-Imamu Abu Bakar ila Naisabur sanata tisa. Dan bapaknya ya membawa Syekh ini, membawa anaknya untuk pergi ke Naisabur. Ya, Naisabur di mana? Negaranya siapa? Imam Muslim. Ya. Untuk pergi ke sana menimba ilmu hadis pada usianya berapa? Pada usia 9 tahun. Sanata tisa. Jadi 9 tahun dari kecil sudah dididik dengan lingkungan ilmu. Wa ahdarahu sama wa huwa fis sanatir rabi'ah. Ya. Dan bahkan sebelum usia 9 tahun pun sudah dihadirkan untuk di majelis-majelis sama mendengar pada usia 4 tahun. Dari kecil. Ya. Dari kecil saja sudah dibekali dengan ilmu gitu. Ya. Kemudian ini kisah sangat panjang sekali. Tadi saya baca dari ya kurang lebih dari habis maghrib. Ini dari halaman 78 sampai halaman 91. Ngebahas beliau saja. Ya. Sampai diceritakan beliau itu memiliki syekh sebanyak 7.000 syekh. Kira-kira kalau kita satu tempat berapa? Ya. Masih sedikit kita. Gitu. Bahkan kitab beliau yang beliau tulis ada kurang lebih 53. Masih ada 15 buku lagi yang belum sempat dibersihkan atau diselesaikan gitu. Nah, ini Masya Allah. Kemudian Syekh penulis kitab ini memberikan istilahnya nasihat kepada kita. Fakulli rabbi rabbika ayu syauqin lil ilmi kana fi qalbi hadzal alim al insan. Ya. Betapa kita melihat kerinduan ulama ini terhadap ilmu. Ya. Alladzi tafatil kalbilad. Banyak sekali yang beliau raih ya, pergi beranjak sampai mentawafi negara-negara untuk mencari ilmu. Walaqiya ulaikal aqwam, dan dia juga saking semangatnya mencari ilmu bertemu dengan para ulama, para masyayikh ala wasaila dha'ifatin mudniyatin intayassarat, di atas wasilah ya dalam menimba ilmu tersebut dengan wasilah yang enggak bagus seperti zaman kita ini. Maksudnya wasilah apa? Wasailul muwasalat, teknologi dan juga kendaraan. Ya, enggak ada dulu mungkin ya. Makanya beliau adalah
pergi untuk menimba ilmu untuk kaum muslimin ya di atas kakinya, maksudnya dengan wasilah berjalan kaki. Kemudian tujuannya apa? Beliau pergi fi khidmatil ilmi wa tahsilihi, untuk menjaga ilmu ya sehingga bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Makanya enggak salah ketika Tajus Subki tadi memuji beliau dengan apa? Tajul Islam bin Tajul Islam. Ya, seperti itu. Semoga kisah ini bisa membuat kita semangat lagi belajar ya. Kemarin Ustaz Kurnaidi juga bilang, antum jangan merasa puas dengan menuntut ilmu di satu tempat. Ya. Terus cari sama syekh siapa, sama ustadz siapa yang sahih manhajnya seperti itu. Nah, itu sebagai selingan buat kita, Pak, agar kita lebih semangat lagi, insyaallah. Masih semangat, Pak? Insyaallah. Ini kayaknya minumnya kurang nih kayaknya. Ya, oke. Iya. Baik. Kita murojaah satu bab. Ya, Pak. Murojaah berapa? Satu bab. Bab ke berapa nih? Tadi saya sudah siapin. Nah, murojaah di bab yang ke-9. Murojaah dulu bab ke-9. Nanti kita masuk ke materi berikutnya insyaallah. Bab yang ke-9 itu mempelajari tentang apa? Murojaah. Ya, murojaah. Kalau nggak murojaah berarti lupa ya, Pak. Tentang anak tua man'ut. Ya, oke. Tentang yang pertama tuh ada naat sama man'ut. Apa naat itu? Sifat. Man'ut berarti yang disifati. Contoh. Ya. Kita misalkan mau bilang lelaki yang ganteng ini seorang guru misalkan. Wah, pede ya. Ya, lelaki yang ganteng ini seorang dokter misalkan. Lelaki yang ganteng ini hadzal rajulu al-jamilu hadzal rajulu al-jamilu apa? Seorang dokter apa? Tabibun. Ya, sini. Ya. Tabibun. Contoh pertama, hadzal rajulul jamilu tabibun. Laki-laki yang ganteng ini seorang dokter. Mana yang sifatnya dulu? Yang mudah ya. Yang sifatnya dulu. Ganteng. Ganteng. Al-jamil. Kita kasih garis 2 berarti dia kita kasih istilahnya nama naktun. Ya. Atau wasfun. Sifat. Ya kan? Mana yang disifatinya? Ar-rajul. Kita kasih satu garis. Ya. Namanya al-man'ut atau al-mausuf yang disifati. Ini sudah kita pelajari sebenarnya untuk murojaah kembali. Ya. Naat itu sifat, man'ut itu yang disifati. Ada nggak catatannya dulu? Itu kayak masih di musola sana ya? Masih di tempat yang jauh belajarnya? Apa sudah di sini? Ya, dalam pembahasan ini an-na'at wal man'ut itu harus sama dalam 4 hal. Apa? Harus sama dalam 4 hal. Yang pertama, at-tazkir. Oke, betul. Wa at-ta'nis.
Apa itu at-tazkir wa ta'nis? Muzakkar dan muannas. Kemudian apa lagi? An-nakirah wa al-ma'rifah. Ya. Kemudian apa lagi? Al-i'rab. Dari segi harokatnya nanti. Kemudian yang keempat apa? Mufrad. Ya, oke. Sini dulu. Contoh yang pertama, ya. Ini kan ada at-tazkir sama at-ta'nis. Harus sama dalam 4 hal ini. Dalam membuat na'at dan man'ut. Ketika yang disifatinya, contoh pertama adalah laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Paham? Kalau perempuan, misalkan diganti bukan ar-rajul, hazatnya diganti dengan hazihi, misalkan hazihi imra'atu, ya. Misalkan hazihil mar'atu al-jamilatu tabibatun, kita ganti perempuan. Hazihi al-mar'atu al-jamilatu tabibatun. Ya, kita ganti ke muannas. Berarti harus sama. Ketika yang disifatinya dia itu muannas atau muzakkar, maka sifatnya juga harus mengikutinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nakirah wa al-ma'rifah. Nakirah itu ciri-cirinya, di antara cirinya apa yang pernah kita pelajari? Nakirah itu pakai alif. Iya. Kalau nakirah nggak pakai alif lam. Oh, iya. Nah, kembali. Iya. Kalau ma'rifah pakai alif lam. Ya. Kalau ma'rifah udah ketahuan pakai alif lam. Nah, contoh yang pertama nih, sesuai enggak? Yang disifati pakai alif lam enggak? Oke. Ya. Kemudian sifatnya juga harus pakai juga. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Insyaallah ya. Kalau yang disifatinya nggak pakai alif lam, ya kan? Berarti yang disifatinya juga sifatnya juga nggak pakai alif lam. Pokoknya disamakan. Kemudian i'rabnya. I'rab dari segi membacanya. Harokatnya apakah fathah, kasrah, dhammah itu masuk ke i'rab. Nah, kita lihat contoh ini. Ar-rajulu sama al-jamilu sama enggak? Harokat terakhirnya sama. Pakai dhammah sama dhammah. Berarti sesuai ya. Ciri yang pertama 1 2 3 sesuai, betul? Kemudian mufradnya. Maksudnya apa? Jumlahnya, dari jumlah. Ketika yang disifatinya nih ar-rajul ini kira-kira jumlahnya apa? 1, 2 apa 3? 1. Maka sifatnya juga harus tunggal juga. Ya, jadi 4 hal ini harus tertera pada an-na'at wal man'ut. Dari muzakkarnya, dari muannasnya, nakirah atau ma'rifah, kemudian i'rab sama mufrad. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini murojaah yang pertama. Nanti kita masuk ke murojaah yang kedua. Ini ada catatan nih. Kata sifat yang berakhiran alif dan nun maka tidak boleh ditanwin, ini maksudnya apa? Oh iya. Itu masuk ke pembahasan mamnu minas shorof nanti. Kata sifat yang itu tambahan ya dulu ya? Iya. Betul? Ya, nanti insya Allah kita ulangi lagi di bab yang hampir-hampir terakhir, bab 20-an. Ada pembahasan ini insya Allah. Ya. Barakallahu fiik, Pak. Sudah diingatkan. Nah, yang ini sudah cukup insya Allah. Sama dalam 4 hal ya. Berarti ada yang mau buat contoh enggak? Misalkan masjid yang besar ini bersih. Hadzal masjidu kayak muslim. Hadzal masjidu besar Pak Muslim. Gimana? Al-kabir. Sahih.
Bersih apa bersih? Saya kasih tahu nih kuncinya satu. Apa nih? Yang kata kedua salah aku. Latif. Apa? Nadifun ya. Ya, betul. Ya. Baca, Pak Muslim, baca lagi. Ini masih gundul nih, alamnya. Hazal masjidu Hazal masjidu al-kabiru al-kabiru nadifun. nazifun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Pak Ahsan, mana yang naatnya? Naatnya Al-Kabiru. Ah, enggak nazif. Nazif kan sifat juga. Al-Kabiru. Al-kabiru enggak mau berubah. Enggak. Enggak. Oke. Barakallahu fiik. Al-kabiru sebagai naat. Oke. Kemudian Abu Falah, mana mubtada'nya? Kira ditanyain manut. Enggak usah. Tahu kok. Enggak tahu ya. Oh, kalau Abu Falah, mana mantutnya? Belum ya dia. Al-Masjidu. Al-masjidu. Ya, sahih. Ini dia. Jadi manut ya. Fajar Boto, mana mubtada'nya? Hazal Masjidu. Mana mubtada'nya? Ini kan udah kebagian nih. Yang belum berarti mana? Ini ya. Iya. Mubtada. Mana khabarnya? Yang belum. Al-Kabiru. Ah, mana yang belum? Nah, Dari kalimat ini khabarnya. Oh, anu bersih. Ah, Bang. Bersih ya. Oke. Ini keduanya dinamakan badal. Ya. Ada di pelajaran yang ke Iya. 17 nggak usah. Ya, oke. Lihat nih, contoh pertama. Udah dibuat sama Syekh Muslim. Hazal masjidul kabiru nazifun. Tadi kata saya nazifun, kenapa nggak jadi sifat aja? Sama nggak dia sama yang disifati? Bentuknya? Beda. Dalam hal apa bedanya? Alif lamnya. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Ya, betul. Kalau al-masjidnya, karena kita tahu yang disifati di sini masjid dan dia bentuknya ma'rifah, ya, kemudian dia nggak pakai tanwin, ya kan? Sedangkan nazifun, walaupun dia sifat juga bersih kan gitu ya, tapi nggak ada alif lam. Terus dia ada tanwin seperti itu. Oke, ini contoh pertama. Pak Muslim selamat. Sudah selesai buat contoh. Yang belum deg-degan. Oke, contoh kedua. Perempuan. Bendanya. Jam apa? Jam yang rusak ini jangan yang lain. Atau sendirilah. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak kira-kira? Tapi pakainya hazihi, jangan hazah. Hadis satu. Jamilatu. Punya siapa? Misalkan milik ini boleh Li Maryam. di Maryam. Maryam ya. Ah, nanti itu Maryam ganti aja. Nanti masuk ke pembahasan yang jauh. Ada Habibatu. Misalkan di Aisyah ya, boleh Aisyah. Tadi jam apa Pak ulangin? Hadihi as-sa'atu. Iya. Saya tulis apa Pak? Oke. Terus Jamilatu. 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 Oke. Milik siapa tadi? Li Aisyah. Di Aisyah. Isyata ya. Isyata. Oleh Isyata. Di Aisyah. Gini ya. Li Aisyah. Ya, ambil minum Pak. Nanti saya tanya nih. Ya, hati-hati nih. Ini susah nih, tangannya nih. Di Aisyah. Di Aisyah. Tak. Oke. Nah, mana mubtada'nya?
Pak Firman. Hazihi. Hazihi, kenapa enggak Aisyah? Ya, hazihi ya, di depan. Mana badalnya? As-sa'atul jamilah. As-sa'atul jamilatu ini semua sebagai badal. Oke? Oke. Kemudian yang belum Pak Sugeng ya? Khobarnya mana Pak? Kabarnya ya Aisyah. Lihat Aisyah. Pak Parno, mana yang disifatinya? Yang disifati? Yang disifati Aisyah. Yang disifati As-sa'atu. As-sa'atu man'ud. Berarti yang ini terakhir apa namanya? Na'tun sifat. Ya. Oke. Paham itu insyaallah. Nah, as-sa'atu al-jamilatu sebagai badal. Jadi kalau nggak ada ini ya bisa aja, kan namanya kata petunjuk kan. Misalkan kita ngabarin orang ini miliknya Aisyah, sambil kita kasih ininya apa namanya? Kita kasih jamnya, kita kasih petunjuknya. Hadhihi li Aisyah. Ini miliknya Aisyah. Sempurna nggak kalimatnya? Sempurna, paham orang. Gitu kan? Kemudian kalau kita bilang as-sa'atul jamilatu li Aisyah. Jam yang bagus, hasilnya kita hilangin misalkan. Jam yang bagus itu punya Aisyah. Bisa juga, ya. Nah, seperti itu. Nanti besok ya ingetin Pak, saya kadang lupa. Besok saya kasih soal 5 lah. Kumpulinnya minggu depan. Tentang ini, tentuin aja mana naatnya, mana manutnya, ada itu aja. Ya. Seperti itu. Oke, tapi nanti saya tanya alasannya pas sudah masuk. Kenapa dia sama? Ya kan? Dalam hal apa nih? Tafkir taknisnya kah? Ininya segala macam. Oke. Yang itu Iya. yang ini. Siapa? Empat ini. Ya, harus sama nih. Dalam 4 hal. Ya. Oke. Setelah ini ada isim mausul. Isim mausul itu yang apa? Allazi yang pakai allazi atau penghubung. Maaf, kehapus. Oke, ini yang pertama sudah selesai. Res. Kemudian yang pertama tadi anak tuh wa al manqud. Kemudian yang kedua tentang al-allazi. Ya, oke. Ada sudah kita pernah bahas kalau nggak salah al-allazi itu di apa namanya? Di catatan yang lalu apa yang pernah ada catatan yang pernah dibacakan atau yang pernah ditulis? Isim mausul adalah allazi adalah isim mausul atau kata sambung untuk mufrad muzakkar. Ya, dulu mufrad muzakkar. Berarti dia itu mufrad tunggal. Muzakkar laki-laki bendanya. Nah, baik yang berakal atau yang tidak berakal masuk dia. Ya, contoh yang berakal dulu. Contohnya ya, pembahasan al-lazi. At-talibul lazi. At-talibul lazi kharaja alladhi kharaja minal hindi misalkan. Minal hindi. Lihat di sini. Nah, ini contoh. Ya. Mana isim mausulnya? Kata penghubungnya mana? Al-ladzi. Artinya apa sih kalau Indonesia? Yang. Ya. Artinya yang.
At-talibul ladzi kharaja minal hindi. Siswa yang keluar itu dari India. Siswa yang tadi keluar, kharaja ini kan fiil apa namanya? Fiil madi yang nampak iya, kan? tahu. Pelajar yang Keluar telah keluar minal hindi dari India. India. Nah, ini untuk contoh yang akil yang berakal. Kemudian kalau yang contoh tidak berakal apa? Misalkan kita bilang buku yang ada di atas meja, ya, buku yang ada di atas meja miliknya guru. Buku dulu. Buku bahasa Arabnya apa? Al-Kitabu Al-Ladzi, betul? Al-Ladzi di atas apa di atas? Alal. Ya. Alal maktabi milik guru. Lil mudarrisi. Sahih. Lil mudarrisi. Nah, ini untuk contoh yang ghairu aktif. Ya. Nah, jelas sampai sini? Contoh yang pertama tadi sudah. Contoh yang kedua, buku yang ada di atas meja milik siapa? Lil mudarris, milik guru. Berarti sesuai dengan terjemahan tadi, pengertian dari al-ladzi adalah kata penghubung, ya, yang dia itu bentuknya mufrad muzakkar. At-talibnya mufrad enggak? Mufrad. Muzakkar tidak? Muzakkar. Ya kan? Kemudian alkitabnya mufrad tidak? Mufrad. Muzakkar? Muzakkar juga. Sesuai berarti dua ya. Nah, bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Berarti kalau contoh lain, ya, murid yang bersamamu pintar. Ya, bersamamu apa? Murid dulu, murid yang At-talibul ladzi sahih bersamamu. Ma'a betul. Ma'a apa? Bersamamu. Sahih. Ma'aka pintar atau cerdas. Mahir. Mahirun. Mahir. Itu Jawa ya, Pak. Oke. Mahirun. Ya. At-talibul ladzi ma'aka mahirun. Murid yang bersamamu adalah seorang yang pintar atau cerdas. Ya, oke. Kemudian contoh lain, misalkan apa ya? Masjid, jangan masjid terus. Ya. Baju kemeja yang apa? Kotor. Milikmu. Ya, gitu. Baju yang putih kotor. Baju yang putih. Al-qamisul ladzi, oke. Kemeja yang kamu gunakan atau kamu pakai. Bagus. Al-qamisul ladzi labistahu. Labis saya basuh ya. Labis tahu. Bagus. Atau baru apa baru? Jadi sahih. Ya, oke. Kemeja yang engkau gunakan, ya, baru. Oke. Labis tahu.
engkau gunakannya. Kenapa saya pakai domirnya? Kembali kemana? Komis. Kembali ke komis. Set, kembali ke sini. Di bab 10. Ya, nggak masalah. Bab 10. Udah dipelajari, nanti tanya ke temennya tentang pakai hu, kapan pakai ha, gitu kan. Hu ini untuk muzakkar. Maaf, siapa yang mau buat contoh? Tadi yang sudah buat contoh Pak Toto sama Pak Muslim. Siapa lagi yang belum? Atau yang mau coba? Yang berapa dulu? Selain murid, guru misalkan. Guru yang keluar, ya kan, dari mana misalkan. Atau guru yang masuk dari kayak tadi bukan Al-mudarrisul lati Al-mudarrisul ladzi dakhala ya maksudnya. sahih. Al-mudarrisul ladzi dakhala Kalau kau tuh apa? Hah? Ila Fasli. kalau dakhala udah langsung masuk aja. Udah Nggak usah pakai ila. Berarti dakhala Fasli ya. Fasla ya. Apa? Guru yang masuk kelas. Guru yang masuk kelas apa dia? Pak Jamil misalnya. Oke, boleh. Jamil. Boleh. Iya. Jamil Pak. Oke. Jadi kita ngasih keterangan, betul? Ngasih keterangan. Guru yang masuk kelas seorang yang ganteng atau keren, ya kan? Kalau kita hilangin, berarti apa? Kalimatnya sempurna tidak? Guru yang masuk kelas tuh. Guru yang masuk kelas, kalau masih bingung apa? Jadi kita harus kasih pengkabarannya yang jelas. Nah, seperti itu. Seperti ini. Kalau kita hilangin murid yang keluar, apa maksudnya teh? Ya kan? Murid yang keluar, apa keterangannya kan gitu? Harus ada keterangannya. Kemudian contoh lain yang ini, murid yang bersamamu. Iya, murid yang bersamamu. Siapa? Maksudnya apa gitu? Nah, harus dikasih yang jelas. Barakallahu fiik, Pak. Itu berarti kalau dakhala belakangnya ada fasla gitu ya? Iya. Jadi apa maf'ul jadi nggak usah pakai ila. Jadi dulu saya pernah tuh ada yang pakai ila, dakhala ila gitu kan. Kayak gitu. Jadi langsung aja dakhala fasla gitu. Dakhala nggak usah pakai sambung-sambungan ya. Ila aina. Beda ya. Atau khoroja min gitu bisa. Ya, memang ada kata kerja yang harus ada sambungannya. Kayak misalkan saya mendengar hadis dari sami'tu anin nabi. Ada sambungan pakai an. Ya, ain sama nun ya. Jadi memang ada yang pakai sambungan, ada yang tidak. Seperti itu. Ini ada buat seperti. Siapa lagi yang tidak berakal tapi Satu mau tanya boleh, Sat? Hah? Boleh, silakan Pak. Itu penggunaan faslah. Kan tadi kan kalau misalnya dia ada dakhala ilal fasli, berarti kan ada huruf jarnya dibikin harokatnya di kasrah ya, Sat? Betul. Kalau fathah itu hukumnya gimana, Sat? Jadi faslah itu, Sat? Ini jadi apa? Iya. Kenapa dia nggak faslu? Kenapa dia nggak faslu? Iya, karena tadi kita sudah belajar ada istilah i'rab ya. Nah, i'rabnya ada kategorinya. Mana yang dia harus marfu itu harokatnya doma, mana yang harus mansub fathah, mana yang harus majrur kasroh. Ketika majrur berarti ada huruf jar salah satunya, ya kan? Nah, fasla di sini kita ngasih keterangan misalkan ya. Guru yang masuk kelas, guru ini masuk kemana? Peringatannya apa? Guru ini masuk kemana? Ke kelas? Ke kelas. Kita udah tahu. Berarti dia ini jadi sumber objeknya si guru. Gitu. Tujuannya si guru. Udah langsung pakai maf'ul bihi, pakai fathah. Sebagaimana
ketika kita membaca, ya kan, misalkan ya ada kalimat Pak Muslim membaca Al-Quran, ya gampangnya Pak Muslim membaca Al-Quran. Membaca apa bahasa Arabnya? Qoro'a. Pak Muslim Al-Qur'ani apa nu? Al-Qur'an jadi objek yang dibaca, ya apa yang dibaca oleh Pak Muslim? Ya Al-Qur'an. Jadi dia harus fathah karena kedudukan sebagai maf'ul bihi, ya maf'ul bihi, objek seperti itu. Akala Muhammadun, Muhammad makan, misalkan makan apel. Atufahati itu apa tak? Atufaha tak pakai fathah juga, ya karena kita ngasih keterangan yang dimakan si Muhammad apa sih? Ternyata apa? Jadi gitu Pak Muslim nanti kalau punya kitab Mukhtarat, ada yang punya Mukhtarat dari fisik, Ustaz Aun punya ya. Nanti ada bahasan kalau bisa dicari di bab soal kalau nggak salah. Nah, itu udah ada bagannya yang mana yang masuk ke marfu, mana yang masuk ke mansub, mana yang masuk ke majrur. Nah, nanti kita tinggal ngikutin harokatnya. Ya. Nah, ini ya pembahasan murojaah. Masya Allah, sampai udah nggak kerasa nih, udah murojaah udah jam segini. Ya Pak, tambah lagi nggak materi baru? Manut. Manut. Manut Pak. Masih semangat berarti nih. Nggak ada waktunya manut. Jadi bab 9 tentang dua bab ini ya Pak? Tentang dua pembahasan ini ya? Iya. Naat sama manut, terus sama al-lazim. Ini saya hapus ya. Nanti banyak lah kita coba-coba PR berarti. Oke. Kemarin pekan lalu kita sudah membahas bab yang ke 17 ya? Jauh amat. Hah? Ya kan udah jauh. Habis kita belum nyantel sama sekali. Hah? Yang mana Pak? Kira-kira yang perlu dimurajaah nih? Bareng-bareng, nggak apa-apa. Sambil berjalan. Nah, mubtada khobar udah bisa membuatnya ya, insyaallah ya. Mubtada khobar. Kita kasih mubtadanya dulu, kemudian kasih khobarnya. Gitu. Oh, saya pernah bahas ini belum? Isim isyarah yang tunggal, kemudian sama jamak udah ya? Udah ya, yang kata hadhihi haula itu. Iya. Udah insyaallah ya. Kayaknya terakhir itu kan sih ulangi 13 ya. Yang terakhir tuh dulu sebelum berhenti itu kam Pak. Kam hada. Nah, musanna yang kata saya bilang kalau udah musanna pusing. Ya. Kalau udah dua berarti Masih mengkrot nih. Kalau sendiri. Betul nggak? Kalau masih mufrad masih enak. Masih pusing. Apalagi kalau udah jamak udah repot. Iya, makanya kalau untuk musanna banyak perubahannya. Ya. Kalau kita sebenarnya sih masuk bab 18. Dan kebetulan bab 18 tentang musanna, pembahasan yang pertama. Ya. Musanna ya, kata yang menunjukkan benda berjumlah dua, baik itu laki-laki atau perempuan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Contoh yang ringan, bab keberapa nih? Bab 18. Ya, 18. Ya, itu dan bahasa Arab. Ya, ini bahasa Arab nih itu. Bab 18 tentang al-musan
Al-musanna dua. Ya. Dua. Kemudian ada yang misalkan ada kalimat tunggal dulu. Sebutin kosakata satu-satu yang sudah pernah dipelajari. Nggak boleh masjid, nggak boleh kitab, nggak boleh apa? Al-kubu. Oke, selamat, masa. Misalkan al-kubu ya. Oke. Abu Falah. Bisa katakan. Enggak, tunggal dulu. Oh, Tunggal dulu. tilfadun. Tilfas. Oke. Atil fazu boleh, masya Allah. Atil fazu. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Jarwoto. Al-Mikwatu. Al-Mikwatu. Mikwatu. Pakai kaf ya. Al-Mikwatu. Nanti tanggung jawab masing-masing ya. Kemudian masukkan. Bebas. Apa nih kira-kira? Al-Ma'u. Al-Ma'u. Yang lain Pak. Air. Air. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Udah ketahuan mana itu air. Apa nih? Al-mikwah kayaknya pakai alif ya. Mikwatu. Iya. Al-Mikwatu. Habis wawunya ya. Iya. Al-mikwah. Oke, masukkan sambil berpikir ya Pak. Pak Parno mau dicoba kosakata? Al-daro jatuh. Ada lo jatuh. Boleh. Wah, ini pagi-pagi ada jatuh terus. Oke. Ada ro jatuh ya? Ada alifnya ya? Al-daro jatuh. Sorry. Kemudian apa lagi? Pak ini, Pak Firman. Banaf saji. Hah? Boleh nggak? Jangan yang lain. Ini benda apa? Benda mati semua. Berarti profesi. Profesi. Ya. Tentara. Atau polisi. Di sini. Polisi. Lupa. Asyur. Surkiti. Apa ya? Surkiti. Siap, surkiti. Ya, oke. Kemudian Pak Muslim. Surti. Apa nih? Perawat. Dokternya aja, Ustaz. Dokter udah sering. Jadi pekerjaan kalau nggak dokter, murid, guru ya. Hah? Insinyur boleh insinyur. Apa Pak Sugeng? Insinyur. Al-Muhan. Al-Muhandis. Tinggal Pak Muslim nih. Ya. Halo Pak Muslim. Bahasa Indonesia dulu. Maunya apa? Ustadz kayaknya belum ya Ustadz. Al-Ustazut. Ustadz. Mumarid. Apa tadi? Al-Mumarid ya. Al-Mumarid aja ya. Perawat. Masya Allah. Ada kantor itu ketika. Oke. Nah ini udah. Saya contohnya satu ya. Saya arah dulu aja. Oke. Ini masih tunggal semua ya. Kemudian kalau kita musana, kita kasih alif sama nun. Contohnya ar-rajula. Nih. Udah ya. Oke nih. Ini siap tanggung jawab nih masing-masing nih. Kasih alif sama nun. Oke. Ini cukup tahu ini dulu. Nanti ada perubahannya. Makanya kalau udah musana agak perlu perhatian lebih. Ini ketika dia itu marfu. Nah, saya kasih tahu. Ketika kondisinya marfu. Apa itu marfu? Di antaranya apa? Mubtada nanti. Ya, ketika posisinya dia di depan,
Misalkan kita mau ngabarin orang, dua laki-laki ini keduanya pintar. Ya, pintar itu apa? Mahirun. Jangan mahir ya. Mahirun. Ya, oke. Kita ngabarin dua orang laki-laki ini, berarti apa bahasa Arabnya? Ar-rajulani. Udah ya. Dua orang laki-laki ini ar-rajulani. Pintar dua-duanya. Kalau tunggalnya itu mahirun, berarti kalau musananya jadi apa? Mahirun. Sahih. Mahiro. Mahiro. Dah seperti itu. Ini kondisinya si ar-rajulannya pakai alif sama nun ketika dia itu marfu. Dah cukup sampai situ dulu. Nah, berarti kalau Pak Hasan, contoh pertama, al-kubu jadi apa? Al-kubani. Al-kubani. Kemudian Pak Toto menjadi at-tilfaz menjadi At-tilfani. Al-tilfazani. Sahih ya. Jadi fondasi awalnya jangan sampai hilang. Ya. Tetap dia. Cuma nanti tinggal ditambah alif sama nun. Al-kubu jadi al-kuba nih. Jadi alif sama nun, nunnya kasroh, sebelum alif jadi fathah. Berarti ini apa? At-tilfa za nih. Nah, yang al-mikwah berarti jadi apa? Al-mikwatani. Nah, berarti jadi al-mikwatani. Al-mikwatani. Oke. Tadinya tamar butuh diganti. Kemudian ad-darajatu apa menjadi? Ad-darajatani. Jatani. Ulangi Pak bacanya. Jatani. Sahih. Lagi Pak, sekali lagi Pak. Ad-darajatani. Mumtaz. Ya. Bagus. Ad-darajatani. Coba sama-sama. Yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Ad-darajatu. 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 Rubah. Ad-darajatani. Ad-darajatani. Kariru. Ad-darajatani. 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 Tas. Pak Firman. As-Surtiyani. Sahih. Asyurti. Baca lagi Pak, ulangi Pak, ada tasdidnya nih. Asyurtiyani. Lagi Pak. Asyurtiyani. Nah, sahih. Asyurtiyani. Kita ulangi. Asyurtiyu. 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 Asyurtiyani. 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 Muntas. Masukkan al-muhandisu menjadi Al-muhandisan. sahih. Al-muhandisan. Nih. Dah. Ya. Kemudian al-mumarridu Pak Muslim menjadi Al-mumarridani. bukan dah. Al-mumarrid. Mumarridani. Nah, muntas. Al-mumarrid. Coba ulangin. Al-mumarridani. Muntas. Ya, kita ulangi sama-sama. Al-mumarridu. 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 Al-mumarridani. 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 Muntas. Barakallahu fiik. Udah jadi ahli musanna. Ya. Di sini. Oh, belum. Ya, ini diantara model-modelnya. Ya, nanti tinggal kita kasih yang khobarnya, ya. Kan tadi kata saya kalau alif sama nun berarti dia posisinya apa? Marfu. Di antara marfu dia mubtada.
Ya, kemudian khobar dia juga marfu, ya. Nah, berarti kalau misalkan bahasa Arabnya patah atau rusak apa? Maksud. Maksur. Sahih. Maksur. Misalkan kita kasih ke sini nih. Ya. Al-Qubani. Tadi kalau maksurun Maksud. berarti menjadi maksur nih. Paham ya? Nah, ad-darajatani. Muannas dia. Kita kasih maksurah juga. Tadinya maksurun itu muzakkar. Kalau muannasnya berarti maksuratun. Kita masukkan ke ad-darajatani. Berarti menjadi apa? Maksuratani. Maksurotani. Ad-darajatani maksurotani. Gitu. Dua penjaga atau dua polisi apa namanya? Qawiyun kuat. Qawiyani menjadi dua orang yang kuat. Berarti asyurtiyani qawiyani. Dua insinyur orang kaya. Tunggalnya kaya apa? Ghaniyun. Berarti kalau dua menjadi ghaniyani. Paham? Al-muhandisani ghaniyani. Gitu. Kemudian dua perawat misalkan apa? Bersih, pakaiannya selalu bersih kan? Berarti jadinya apa? Bersih itu tunggalnya apa? Nazif. Tadi di sini tadi saya tulis. Iya, nadifun. Nazifun. Ya, berarti jadi apa kalau dua? Nazifah. Berarti gimana kalau digabungin ke ini? Nah, mumtaz ya. Kalau fikum cukup sampai sini. Qadimah Musana. Ke depan kita lancarkan lagi Musana insyaallah ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ya maknun itu apa? Nah, ya sama nun itu kondisinya ketika dia mansub nanti insyaallah. Nanti ya masih ya. Iya, nanti insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, mansub sama majrur kalau tidak salah. Sama nun juga. Jadi nanti di situ di buku Muhtarat itu bagusnya gini. Ya, saya kasih ininya aja ya. Kasih apa namanya? Kasih gambaran. Ya. Misalkan ini khusus yang ini dulu, harokat. Ya kan? Misalkan di sini nanti ada kategorinya mufrad, musanna, ya kan? Jama'. Itu. Misalkan si mufradnya ini dia itu ketika marfu, di sini ada marfu, ada mansub gitu ya. Ada apa lagi? Majrur. Nah, misalkan mufrad dia pakai doma. Udah ada kodenya. Ya. Doma. Kemudian mansub pakai fathah. Majrur pakai kasrah. Ini kalau tunggal. Terus kalau musanna pakai apa? Alif sama nun. Kayak ini kali ya. Kode ada. Kotak. Iya, kotak-kotak ini. Bukan ya. Coba lihat. Maaf. Kalau ini dia langsung berubah. Nggak dikasih detail kodenya. Itu ya. Kemudian ketika dia ini musanna bentuknya mansub kayak maf'ul bih kan tadi kita tahu mansub. Berarti ya sama nun. Itu muslimai ini. Kemudian ketika majrur kemasukan huruf jar atau kedudukannya majrur ya sama nun. Udah gini udah kasih kode semua. Nah, udah ikutin perubahannya. Itu banyak di situ. Insyaallah nanti berkembang. Ini sebagai bentuk gambaran saja ya. Nah, kita kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan. Nanti insyaallah besok ada apa? Besok Selasa Senin. Wah, berarti saya kasihnya besok pagi insyaallah biar nggak lupa. Murojaah bawa apa tadi? Bab yang tadi yang pertama naat man'ut Aladi sama musanna ya.
Oke, nanti saya tulis di kertas, nanti bapak-bapak di buku masing-masing. Ya, Banyak ya. kita aja. Insya Allah nggak banyak Pak. Karena Lagi diare katanya. Berpikiran jadi satu, berpikiran boleh ya. iya, nggak busana jamak bahkan ya. Suka migran tadi. Aduh. Baik, semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kalau ada yang salah itu kekurangan dari saya dan perlu belajar lagi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.